kamu harus ngerti bahwa kamu dapat pribadi bahwa ini jodohmu atau tidak. Itu harus dapat pribadi. Bukan kata Nabi, kata hamba Tuhan. Seduurapi apapun orang itu, kalau dia berkata ini jodohmu, perlu dipertanyakan. Karena yang jalani kamu. Orang berkata ini jodoh kamu, setelah dijalani ternyata kamu nggak cocok, ribut terus. Welcome, keluarga Higher Than Ever Church. Di podcast Deep Talk with Pastor, kami ingin menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan saudara dari sudut pandang Higher Than Ever Church Pastors. So, stay tuned, cause the truth shall set you free. Kebenaran yang kamu ketahui akan memerdekakan kamu. God bless. Shalom keluarga Higher Than Ever Church. Kembali lagi kita bertemu di podcast Deep Talk with Pastor. The truth shall set you free. Kebenaran yang saudara ketahui akan memerdekakan saudara. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik sekali menurut saya, yaitu tentang jodoh. Nah, ini pasti anak-anak youth sudah antri nih, siap untuk mendengarkan podcast hari ini. Dan di tengah-tengah kita sudah ada Pastor Hengki Kusworo. Shalom Pastor. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik? Aman semua. Soalnya Semarang lagi hujan nih ya, banjir. Iya. Tapi aman ya, Pastor ya. Everything's okay. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama sekali lagi tentang jodoh nih, Pastor, hari ini ya. Nah, pertanyaan pertama dari jemaat yang bertanya ya kepada kita di tim media ini adalah, apakah jodoh itu ada sih, Pastor? Apakah jodoh itu ada? Yang dari Tuhan tuh ada nggak sih? Ini sebetulnya banyak sekali jadi sebuah pertanyaan ya, pertanyaan banyak orang. Sebetulnya apakah jodoh itu ada nggak, dasar firman-nya di mana? Ya, saya mau kasih dua kategori tentang masalah jodoh dari Tuhan. Kalau dibilang tidak ada, kok saya juga ngalami. Bahwa saya dapat jodoh dari Tuhan dan segala macam. Tapi kalau dibilang tidak ada, kok ya firman juga ada, tapi juga seperti dulu ada katakan bahwa penafsirannya tergantung bagaimana orang menafsirkan. Betul, gitu kan. tafsiran beda-beda. Sekarang saya mau cerita dulu atau bagaimana, Pastor Michael? Oh boleh Pastor Hengki. Jodoh itu seperti apa sih sebenarnya? Sekarang kategori pertama tentang jodoh dari Tuhan. Menurut saya jodoh dari Tuhan itu ada. Saya mengambil dari cerita tentang bagaimana Abraham itu mencari jodoh buat putranya bernama Ishak. Dan hari itu dia mengirim seorang utusan bernama Eliezer. Dan kata Eliezer itu adalah penolong. Itu seringkali disimbolkan sebagai seperti Roh Kudus untuk mencarikan jodoh buat Ishak. Nah, saya mengambil ayat itu karena saya melihat bahwa Abraham membutuhkan jodoh yang sepadan dengan putranya. Karena Abraham tidak mau mengambil jodoh yang tidak dari kaumnya. Zaman itu kan bangsa Israel harus dari kaumnya sendiri untuk menjaga supaya mereka tidak bercampur dengan bangsa lain, supaya tidak menyembah dewa pagan, begitu. Nah, dari cerita ini saya menyimpulkan bahwa Tuhan itu tetap memberikan namanya sebuah direction bahwa dia memberikan jodoh terbaik buat Ishak. Nah, sekarang kalau dari pengalaman pribadi adalah yang saya alami pribadi adalah Tuhan apakah tidak bisa memberikan jodoh buat kita yang terbaik buat kita? Engkau akan menikah dengan siapa? Tinggal di mana? Dan segala macam. Apakah Tuhan tidak bisa memberitahu dengan kemahatauan Tuhan dia adalah Alfa dan Omega. Dia sudah di awal sebelum dunia dijadikan. Dia sudah di akhir sebelum dunia selesai. Dan kita belum selesai dunianya. Apakah dia tidak bisa melihat jodoh yang terbaik buat saudara ke depan 30 tahun lagi, 40 tahun lagi. Bagaimana orang ini akan mengalami seperti apa? Apakah Tuhan tidak bisa? Bisa dong. Sangat mungkin sekali. Jadi makanya tentang cerita Abraham mencarikan jodoh buat putranya, dan itu dengan istilahnya dengan bantuan Roh Kudus melalui Eliezer, itu betul sekali menurut saya. Jadi jodoh dari Tuhan itu ada. Dan Alkitab juga berkata bahwa firman berkata adalah istri yang cakap adalah mahkota buat suaminya. Jadi artinya ya istri itu adalah jodoh yang dari Tuhan, adalah mahkota. Istilahnya dia akan menjadi sebuah penopang yang cukup kuat buat suaminya. Karena Tuhan bisa lihat ke depan. Ini orang yang bisa menopang, mensupport callingmu, panggilanmu ke depan adalah penolong. Jadi ini penting banget ya, Pastor ya. Sangat. Jodoh ini berperan sangat penting dalam kehidupan kita. Karena saya melihat banyak sekali hamba Tuhan juga mereka akhirnya tidak bisa sampai ke callingnya karena mungkin jodoh yang tidak tepat. Dan kemudian akhirnya istrinya meninggalkan ladang pelayanan, meninggalkan Tuhan karena suaminya terlalu sibuk pelayanan. Dan akhirnya jadi set apart, jadi hancur. Tidak sampai kepada calling dan destiny.
Nah, apakah yang berarti menentukan jodoh kita itu adalah Tuhan atau kita boleh menentukan diri kita sendiri, jodoh kita sendiri? Karena banyak nih anak-anak muda seringkali kan, nah, yang kalau nggak seneng gimana nih, kalau nggak tepat misalnya, wah ternyata yang Tuhan katakan, yang Tuhan berikan jodoh itu ternyata kok nggak sedang dipandang, tidak sesuai dengan keinginan mungkin dari apalagi anak-anak youth ya, atau anak-anak yang muda tentu yang lagi mencari pasangan di rumah, pasti wah punya bayangan nih. Wah dia tinggi, dia begini yang mungkin luar biasa gitu. Tapi ternyata Tuhan bisa kasih jodoh yang seperti itu enggak gitu loh. Jadi kalau menurut saya Tuhan itu tetap memberikan yang tadi saya ini kategori second choice ya. Iya. Istilahnya pilihan yang kedua adalah Tuhan tetap memberikan namanya kebebasan. Untuk memilih jodoh sesuai dengan standar firman. Iya. Tapi berdasarkan hasil apa yang kau suka, istilahnya begitu. Oke. Tuhan aku mau, aku sayang, aku cinta dengan ini orang ini. Tapi saudara harus mempunyai namanya koridor-koridor firman. Harus seagama, kemudian harus sepadan, kemudian harus kalau bisa juga spirit filled, penuh Roh Kudus. Dan kita ngerti kategori orang ini bisa diajak lari bersama atau tidak. Gak masalah, jadi buat saya tetap jodoh dari Tuhan, saudara dikasih free will, kehendak bebas untuk memilih. Tapi tetap dengan koridor-koridor yang Alkitab ajarkan. Istilahnya Alkitab berkata adalah apakah engkau pasangan yang seimbang, equal yoke. Memakai kata equal yoke, equal itu unequal, maksudnya tidak sesuai seperti dua sapi. Bisakah berjalan bersama kalau satunya itu gak mau berjalan bersama. Punya destiny sendiri istilahnya. Kan gak mungkin. Kalau sudah sapi dikasih yoke, kasih cook itu kan harus berjalan bersama. Itu pernikahan seperti itu. Seumur hidup. Tidak bisa dilepas. Nah berarti, tapi apakah ada konsekuensi nih kalau kita memilih jodoh kita sendiri sesuai dengan hikmat kita? Karena gini, Pastor, saya pernah mengalami waktu dulu jadi seorang kepala sekolah nih, seorang kepala sekolah, dan sekolah kita waktu itu menolongkan orang-orang yang kurang mampu dan sebagainya, kita tolong yang bermasalah juga dalam hal keuangan kan. Dan suatu kali ada seorang ibu yang datang ke tempat saya dan minta keringanan karena beliau ditinggalkan oleh suaminya. Bahkan dia harus ngekos dengan anaknya sekarang gitu. Dan dia sangat kesulitan secara keuangan, dan saya tanya kenapa bisa begitu, dia bercerita bahwa dulu waktu dia berpacaran sudah diperingatkan nih, sebelum menikah sudah diperingatkan sama teman-temannya. Dia berkata jangan sama cowok ini, kayaknya kok dia ada masalah, nggak baik lah, ada ininya lah gitu, ada masalah. Tapi ternyata ibu ini tetap memaksa untuk dia menikah, untuk memilih bahwa enggak, ini adalah jodoh, aku mau menikah pokoknya, aku mau punya pasangan orang ini. Aku suka lah. Dia suka lah gitu. Nah ternyata setelah sekian waktu bahkan sudah punya anak, tiba-tiba muncul semua sepanjang pernikahannya, muncullah semua yang negatif-negatif itu muncul nih Pak. Akhirnya kemudian beliau ditinggalkan. Jadi apakah ada konsekuensi gitu? Yang jodoh atau yang pilihan sendiri? Yang pilihan sendiri, misalnya dulu Pak Hengki. Jadi gini, kalau kita milih sendiri sesuai koridor firman dan segala macam, tetap pernikahan itu pasti ada konsekuensi ya. Iya. Gak mungkin, Alkitab berkata besi menajamkan besi. Sesama menajamkan sesama. Jadi manusia dua pribadi yang berbeda disatukan dalam satu atap pasti akan saling menajamkan. Itu pasti. Iya. Cuma hebatnya kalau yang dari Tuhan itu, Tuhan tuh seperti beritahu, ya aku ngerti walaupun kamu bertengkar, walaupun kamu ini beradu, walaupun kamu tidak sama karakternya. Nanti dalam pernikahan tuh yang terakhir yang tinggal kan cuma karakter. Karakter pemalas atau karakter marah atau karakter itu kan akan kamu hadapi kan. Lah di situ kamu bisa melihat kalau yang dari Tuhan tuh kayak seperti Tuhan berkata, aku tahu nak ujungnya tetap kamu baik. Walaupun dengan segala macam karakter yang berbeda, pertengkaran pasti tetap ada walaupun kamu jodoh dari Tuhan. Nggak mungkin nggak, saya juga ngelewati gitu loh. Tapi tetap Tuhan tuh bisa memberikan sebuah jaminan bahwa aku udah tahu ujungnya kemana kok. Istilahnya gitu. Walaupun tetap ada harga yang dibayar, tetap ya. Walaupun jodoh dari Tuhan tetap ada harga yang harus dibayar. Tapi kalau yang tidak dari Tuhan, ya saudara istilahnya setelah nanti saudara ngalami sesuatu, nanti Tuhan bisa ngomong, kan kamu beli sendiri. Iya ya. Tanggung jawab sendiri. Ya kamu tanggung jawab dong. Tapi bukan berarti terus Tuhan lepas tangan. Enggak. Karena kasih Tuhan itu tetap walaupun setan mereka-rekakan yang jahat, tetap Tuhan bisa mengubah jadi kebaikan gitu loh. Artinya juga Tuhan tetap nanti campur tangan. Cuma kan
Karena aku udah bilang, lihat tadi yang seperti Pastor Michael bilang, sebetulnya Tuhan juga kasih warning melalui teman-teman kita seringkali. Jangan, itu saya juga sering alami orang konseling itu juga sama. Kamu yakin nih mau nikah nih? Lu warningnya banyak loh. Pasanganmu tuh nggak pernah pulang awal loh, pulangnya pagi loh. Oh katanya dia berjanji nanti setelah menikah dia akan pulangnya nanti akan tidak larut pak, tidak pagi lagi. Saya kok enggak ya. Pernikahan sebenarnya getting worse lah. Oke. Berarti itu tadi ya, saudara semua, bagaimanapun jodoh dari Tuhan itu terbaik. Nah nanti kita akan belajar lagi nih, bagaimana sih dapatnya tentunya ya, Pastor Hengki ya, gimana caranya dapat nih. Nah sedangkan saya pernah baca, ada juga hamba Tuhan yang berkata, katanya jodoh itu ada yang baik, ada yang seizin Tuhan, ada yang sempurna nih. Itu gimana sih Pastor? Sempat ada pendapat ya, pendapat. Ini itu. sebenarnya pendapat dari hamba Tuhan yang alami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya berkata saya juga ada setujunya. Walaupun tidak ada basic firman-nya, beliau mengambil basic firman-nya itu dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 atau 12 ayat 1. Yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ambil basicnya dari situ. Segala kehendaklah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi menurut dari pengalaman cerita itu adalah ada jodoh yang diizinkan. Tapi ada jodoh yang kehendak Tuhan yang sempurna. Iya. Nah, kalau yang diizinkan tuh ya apa-apa. Ya Tuhan berkata ini bukan jodohmu, tapi kalau kamu misalnya tetap mau milih dia ya nggak apa-apa. Tapi nanti kamu harus ada harga-harga yang harus kamu bayar. Kalau kamu tetap memilih dia itu diizinkan saya. Oke. Tapi bukan berarti yang sempurna juga tidak ngalami proses, ngalami harga yang tetap. Tapi kan kalau yang sempurna itu istilahnya Tuhan aku tahu walaupun orang seperti ini ujung-ujungnya juga membawa kamu kepada garis akhir, membawa kamu kepada destinimu. Itu Tuhan lebih arahnya ke sana. Nah sekarang pertanyaan begini nih Pastor. Bagaimana caranya tahu seseorang jodoh saya nih? Standar yang pertama dulu deh Pastor. Tadi kan sudah sempat dibahas ya. Standar pertama dulu nih. Bisa tahu ini orang jodoh saya ini apa ini? Ya pas seiman ya. Tadi sih saya dengar kita sempat bahas. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Itu standar nomor 1 SOP lah. Istilahnya kita berkata yang nggak mungkin lah. Pengadilan agama aja tidak menjodohkan mereka yang beda agama kok. Kan harus satu KTP. Harus satu agama. Istilah gitu dari pihak pemerintah aja harus menganjurkan dengan satu agama. Nah, apalagi kata firman juga berkata gelap dan terang tidak bisa bersatu. Artinya tidak bisa berbeda dengan lain agama. Itu pasti beda keyakinan banget. Itu sudah nggak mungkin gitu loh. Tapi kalau sudah kamu menikah ya sudah terlanjur ya Alkitab berkata ya kamu yang orang beriman akan menguduskan yang tidak beriman. Setelah kamu sudah terlanjur nih misalnya. Kamu menikah sebelum dalam Tuhan misalnya. Ya sudah. Tapi jangan di awal ya. Tapi jangan di awal. Terutama anak muda yang belum menikah. Kalau sudah ngerti bukan satu iman ya pasti nggak bisa bersatu. Sulit. Nggak ada namanya ada terang di situ ada gelap, nggak ada. Di mana ada gelap di situ nggak ada terang. Itu sudah hukum misalnya gitu. Kebenarannya juga beda. Kebenaran kehidupan dalam kekristenan dengan tempat yang lain tentu berbeda nih. Nah itu yang sesama Kristen aja juga bisa berbeda. Betul, apalagi yang beda agama gitu loh. Jadi itu standar. Oke. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan adalah bagaimanakah mengertikah ini jodoh dari Tuhan atau tidak gitu kan? Yang nomor 1 harus kalian tahu adalah inner witness atau kesaksian roh secara pribadi. Itu harus jadi standar kita. Kita tidak boleh menikah. Misalnya ini yang aliran 1, aliran yang jodoh dari Tuhan. Kamu harus ngerti bahwa kamu dapat pribadi bahwa ini jodohmu atau tidak. Itu harus dapat pribadi. Bukan kata nabi. Kata hamba Tuhan. Seduurapi apapun orang itu. Kalau dia berkata ini jodohmu perlu dipertanyakan. Karena yang jalani kamu. Betul. Betul kan Mas Michael? Iya. Orang berkata ini jodoh kamu. Setelah dijalani ternyata kamu nggak cocok. Ribut terus. Yang salahin siapa itu? Yang disalahin siapa? Ada pengalaman seperti itu. Saya kan sering kali dengar banyak pengalaman dijodohkan sama pemimpinnya. Katanya pemimpinnya mendapat suara Tuhan. Katanya pemimpin dapat kenabian, mendapatkan suara Tuhan bahwa dijodohnya. Setelah menikah dijalani akhirnya berantakan semua. Yang Tuhan pertanyaannya masa dari Tuhan begitu? Terus yang disalahin siapa? Bingung deh. Istilahnya ada satu perkataan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Sudah. Ya kan? Kalau sekali menikah ya sudah. Tidak bisa dikembalikan ke orang tua.
Istilahnya begitu. Jadi saya anjurkan tetap anak muda tidak boleh engkau menikah karena orang lain katanya mendengar suara Tuhan. Oke. Kamu harus dapat namanya inner witness. Rohmu bersaksi dengan roh Allah bahwa kamu adalah anak Allah. Kata kitab Roma pasal 8 ayat 26. 8 ayat 28. Jadi kamu harus dapat pengalaman pribadimu pribadi dengan Tuhan. Oh, ini jodohku dari Tuhan. Nanti nabi atau orang lain mimpi atau segala macam hanya sebagai konfirmasi. Oke. Nah, masalah-masalah yang lain mungkin minor-minor aja ya Pak ya. Suku, pekerjaan. Sepadan nanti itu. Iya, kata sepadan. Itu minor. Itu hanya sebagai pertimbangan. Pertimbangan aja. Misalnya beda ekonomi. Iya. Ya. Apakah bisa jadi masalah? Bisa, Pastor. Hendaklah kita akan berkata pada saat Adam dikatakan sama Tuhan, berkata Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Itu pertanyaan yang muncul pertama kali itu dari Tuhan. Iya. Bukan pada saat Adam sedang mencari jodoh loh. Iya, iya. Tuhan yang ngomong loh, tidak baik manusia seorang diri saja. Artinya Tuhan yang berkata nggak baik. Kamu terus punya pasangan. Iya, iya, iya. Kecuali panggilannya nanti kita bicara lagi kan. Iya, iya, tadi. Tidak baik. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi Tuhan mencarikan yang sepadan. Nah, sepadan itu kategorinya tadi satu agama, kemudian satu kerohanian, kalau bisa saling sama-sama spirit filled, mengasihi Tuhan, cinta. Jadi nanti jalannya enak karena yoke itu kok yang dipasangkan di sapi itu bisa berjalan bersama. Iya. Satunya bayar perempuan, satunya nggak mau gimana? Ribut. Ribut lah. Satunya harus ke gereja, satunya gereja nggak perlu ke gereja, terus gimana? Iya. Susah nanti. Susah gitu Iya. loh. Oke. Jadi tidak perlu konflik yang nggak perlu. Iya. Cuma yang lain-lain tadi ada mungkin yang nanya juga nih, kalau suku gimana pekerjaan? Itu minor. Minor aja ya, tambahan aja. Ya, jadi kalau misalnya beda suku gimana? Ya kalau kamu siap menjalani dengan keluarga besarnya, Iya. siap ya enggak apa-apa, jalani enggak apa-apa. Karena timur ini kita kalau menikah tuh keluarga besar ya. Keluarga besar. Jadi Kalau orang di luar mungkin orang bule cuek. 18 keluar dari rumah kamu enggak bisa ngatur saya loh. Iya, kan sudah. gitu. Bahkan orang tuanya pun tidak bisa ngatur dia. Iya. Di timur kan enggak bisa kamu menikah papa mamanya ikut menikah. Iya kan? Iya, iya, Itu kan keluarga satu rombongan besar semua. ikut. Jadi kan kamu enggak bisa mengabaikan itu. Iya. Tapi itu hanya minor, Minor aja. Jadi kalau tetap jangan terhakimi ya. jangan kalau yang itu. terhakimi, nggak Waduh, apa-apa. kalau Oh, beda nikahnya suku, nggak apa-apa. Kaya miskin, saya juga dulu menikah dengan anak orang kaya juga, Oh, gitu. akhirnya juga bisa. Oke. Tetapi itu minor, Ya, itu pertimbangan jangan minor. aja. Oke. Pastor bisa cerita nggak dulu bertemu dengan istri sekarang ini yang Tuhan berikan buat Pastor Hengki. Dulu pertemuannya seperti apa sampai Pastor yakin bahwa ini nih jodoh dari Tuhan nih buat saya. Jadi waktu itu saya waktu SMA atau kuliah tuh waktu itu ya hanya berteman dengan istri saya biasa, dan istri saya tuh karena primadona disukai banyak orang, saya jadi juga males ya. Oh gitu. Males saya juga lihat diri saya lah, udahlah, enggak lah. Saya Oke. dan hari itu kan juga saya waktu masih SMA tuh saya lagi giat-giatnya cari Tuhan sebabnya. Saya tuh Oke. giat-giat cari Tuhan, suka puasa, saya tuh puasa 40 hari, sering dulu saya. Oke. Nah, tapi kemudian di saat saya sedang tidak mencari jodoh waktu itu, saya masih SMA, tiba-tiba saya puasa 40 hari untuk persiapan family camp. Di Tawangmangu saya masih ingat itu, puasa 40 hari, tapi malam makan. Tapi saya jalan itu bisa itu 40 hari. Di hari yang ke-40 Pastor. Yang aneh itu kan, kok bisa jadi, Tuhan memberikan mimpi di hari yang ke-40. Kok bukan di hari yang ketiga, kelima, 10, saya nggak tahu. Saya nggak tahu jawabannya. Kenapa di hari ke-40? Di hari ke-40 itu saya mimpi. Oke. Dalam mimpi itu saya masih ingat, makanya saya bilang jodoh dari Tuhan itu ada yang saya ngalami. Kalau orang hamba Tuhan tidak percaya silahkan, tapi Iya, saya iya. ngalami gitu loh. Iya, iya. Saya dapat mimpi, saya lihat tuh ada tangan, seperti tangan Tuhan tunjuk. Itu yang ditunjuk itu istri saya. Saya masih sampai hari ini pun masih ingat baju pakaian kotak-kotak yang suka dipakai waktu dia pergi ke kedokteran pada saat kuliah itu saya masih ingat Oke. sampai hari ini. Jadi begitu saya ngerti itu jodoh kamu, dan Tuhan berikan sebuah destiny buat istri saya, dia akan seperti ini. Tapi itu jodohmu. Jalan along the way setelah saya berapa tahun menikah dari tahun 2002 sampai sekarang berarti berapa 23 tahun ya. 23 tahun dalam perjalanan saya lihat memang betul. Banyak keputusan-keputusan besar dalam hidup saya, crossroad yang menentukan tentang masa depan, destiny, segala macam dalam hidup saya itu istri saya berperan banyak. Oke. Tuhan bicara,
Entah nanti Tuhan ngomong sesuatu kamu harus keluar atau pokoknya banyak sekali. Benar-benar dia jadi jodoh dalam saya yang memberikan sebuah kayak pertimbangan decision maker di saat keputusan besar itu diambil. Itu 2-3 kali dalam hidup saya. Oke. Di situ saya lihat, oh Tuhan betul ini jodoh saya. Ya walaupun kalau jodoh dari Tuhan bukan berarti itu mulus kayak Cinderella sama pangeran tinggal di istana bahagia selama yang enggak juga, tukaran. Tetap sama. Ribut juga ya. Ribut ya ribut. Tapi cuma ini akhirnya jadi ngerti, oh ini dari Tuhan begini. Kalau confirm pernah dengar dari istri sendiri dari Bu Lisya sendiri pernah cerita nggak? Kenapa kok dia juga tahu dan ngerti bahwa Pak Hengki ini jodohnya? Nah ini menarik. Ada juga. Istri saya menarik nih. Kalau ini saya pengalaman hidupnya menarik. Dia itu adalah tinggal di keluarga. Ini bagi bapak ibu yang punya keluarga ya, terutama yang mau menikah segala macam, yang masih muda ya. Kalau engkau punya kau sebagai papa mama yang sangat mengasihi putrimu, anakmu, perempuan, kayak istri saya tuh. Istri saya tuh sampai disebut sebagai anak papa. Anak kesayangan papa. Istri saya tuh punya secara ekonomi oke, secara kepintaran dia oke. Dia ranking 1 terus dari SMA, SMP sampai kuliah. Kemudian kemudian dia dicintai sama papanya, sangat disayang papanya. Itu saya lihat ada satu pribadi yang saya lihat di dalam diri saya. Dalamnya tuh konten. Penuh. Sampai dia tuh taraf saya lihat istri saya. Tidak butuh lagi. Karena dia dapatkan kasih sayang itu dari papahnya. Iya, banyak. Dan standar papahnya adalah, standar papinya itu adalah standar, pokoknya kalau aku mau menikah, minimal harus seperti kayak papiku. Dan istri saya itu tidak pernah pacaran, saya juga gak pernah pacaran. Jadi kami berdua itu ketemu sama-sama tidak pernah punya background pacaran. Ketemu, saya pertama kali, kedua adalah saya juga pertama kali, kemudian saya mau berkata, di saat itulah saya lihat, loh ini orang kok gak butuh laki ya. Gak haus laki-laki. Jadi gak pernah looking for, mencari laki-laki itu gak pernah. Nanti akhirnya banyak orang-orang yang pingin meminang istri saya, anaknya tante ngomong, oh, sama saya nih segala macam banyak. Tapi istri saya tidak pernah tergoda. Dari hartanya dia yang banyak, anaknya orang kaya, bahkan sampai disediakan nanti kalau kamu nikah sama saya ini minimal uang rumah sekian miliar, itu nggak pernah terpancing karena dalamnya konten. Dalamnya itu penuh. Dalamnya itu penuh. Jadi saya sampai adiknya tuh main ngomong gini, orang kayak Cici itu jarang. Kenapa? Udah cantik, nggak mata duitan. Kenapa? Sulit. Itu bukan karena di dalam DNA-nya nggak matre, tapi karena dia tuh konten. Kontennya satu tuh dengan Tuhan pasti harus. Penuhnya dengan Tuhan. Dua, secara keluarga itu dia dapat whole. Jadi tidak pernah cari laki-laki. Bahkan istri saya ngomong, kalau nggak nikah apa-apa, jadi biarawati saya. Ngucap loh dia. Nah, tapi kok dia bisa akhirnya yakin dengan Pak Hengki ini yang penting. Gara-gara dia dapat mimpi 3 kali. Tuhan tuh ngomong sama dia melalui mimpi 3 kali. Dan kami kan sama-sama spirit filled ya, penuh Roh Kudus, percaya dengan suara Tuhan dan segala macam. Di zaman kami SMA jodoh dari Tuhan itu sangat digembor-gemborkan sama hamba Tuhan. Dan hari itu istri saya juga secara pribadi berkata, oh dia ngomong dari Tuhan bahwa oke. Maksudnya Tuhan dia ngimpi 3 kali. 3 kali Pak Esther. 3 kali. Dalam mimpi itu, nanti dia sendiri yang cerita 3 kali mimpi itu apa. Tapi itu memberikan betul-betul sebuah konfirmasi untuk dia, tidak mau dengan yang lain. Berarti dari istri juga dapat konfirmasi, harus 2 ya? Harus 2, gak bisa pihak. dong. Dulu juga banyak orang nembak istri saya juga katanya dapat dari Tuhan, saya ketawa. Makanya kamu jangan takut lah ada orang lain dapat suara Tuhan bahwa kamu jodohku. Aku gak dapat kok. Pusing amat. Istri saya gak dapat, gak mau. Makanya waktu pertama kali saya dapat dari Tuhan mau ngomong ke istri saya kan gak tahu cerita 3 kalinya dia. Saya takut. Ini ditolak, ini bisa jadi saya. Saya takut ditolak lah, pastilah. Tapi karena dia dapat, makanya dia iya. Karena dia dapat. Istilah gitu. Makanya saya bilang jodoh dari Tuhan ada.
Saya ngalami kok. Saya pribadi saya pernah punya pengalaman juga nih Pastor. Ketemu dengan istri saya juga. Ini pengalaman mungkin aneh sebenarnya. Jadi dulu awal-awal saya kan juga jadi anak youth ya. Di gereja yang lama Pastor Hengki juga jadi gembala youth di situ. Dan kita kan diajari tuh soal namanya jodoh. Harus berserah kepada Tuhan akan jodoh gitu loh. Dan selalu diceritakan gak enak-enak tuh Pak. Selalu jodoh dari Tuhan itu pasti kamu gak suka. Yeah. Nanti kalau dikasih jodoh wajahnya gak cantik gimana gitu. Itu di zaman kita dulu. Iya saya di zaman itu kan denger itu, wah saya stres. Pokoknya gak sesuai selera. Tidak sesuai selera. Dan betul suatu hari, dan hari itu kita belajar, nanti mungkin podcast berikut kita akan belajar tentang suara Tuhan nih Pastor Hengki. Saya pengen tanya juga tentang mendengar suara Tuhan. Karena hari itu saya juga belajar dan saya berdoa Tuhan jodohnya siapa. Tiba-tiba Tuhan kasih satu orang, ini jodohmu. Saya kaget Pastor karena saya sama sekali gak suka dengan orangnya. Secara wajah dan juga sifatnya hari itu saya gak suka banget. Yang sekarang jadi istri? Bukan. Oh bukan. Sebentar ini makanya ceritanya agak lucu nih pengalaman saya nih. Saya dengar itu bilang Tuhan saya gak mau. Saya gak mau karena ini bukan jodoh yang dari, maksudnya saya gak suka gitu loh. Bukan standar berminggu-minggu tapi suara itu bicara terus Pastor. Waduh. Sampai saya berdoa begini, Tuhan oke saya nyerah sekarang. Aku mau nurut seperti yang Tuhan mau. Kalau memang dia jodohku, aku mau. Aku ambil resiko. Tapi aku minta tanda. Saya bilang gitu. Saya telepon orangnya. Saya SMS orangnya. Kalau dia jawab aja. Maka dia akan jadi jodoh saya. Saya akan serahkan seluruh hak saya, kehendak bebas saya untuk memilih. Akhirnya saya telepon, saya cari nomor teleponnya, saya ketemu, saya telepon, saya WA, waktu itu masih BBM ya. Saya SMS dan sebagainya. Itu hati saya berdegar kencang itu. Nelpon berapa kali, hampir 2 hari itu saya telepon, coba hubungi dia. Dan anehnya tidak dijawab, Master. Dan tiba-tiba suara yang tadinya itu terus berbicara selama berminggu-minggu, tiba-tiba hilang. Waduh. Tiba-tiba hilang. Bagus tuh pengalaman bagus. Tiba-tiba saya datang, itu tahun 2008 mami saya meninggal. Di pemakaman, pas pemakaman itu istri saya datang, bukan istri saya sorry. Dia datang dengan, istri saya sekarang ini datang dengan papinya. Waktu saya lihat dia, Tuhan baru ngomong, ini jodohmu. Dia kasih firman. Lah saya bilang, loh Tuhan itu yang kemarin dulu tuh maksudnya apa? Sebenarnya aku cuma mau menguji kamu. Apakah kamu mau menyerahkan hakmu untuk memilih? Akhirnya kamu nyerahkan. Baru aku kasih kamu. Itu sudah jaraknya cukup lama Pastor. Setelah kejadian itu kira-kira sekitar 2-3 tahun dari itu. Tiba-tiba Tuhan ketemu situ. Tuhan bilang ini jodohmu. Wah saya bilang ini jodohmu. Terus Tuhan kasih ayat firman. Isa Pak. Pada saat Sarah pula meninggal. Maka Tuhan tuh membawakan Isa masuk ke kemah mamahnya. Pada kemah ibunya. Itu persis ayat saya juga. Oh gitu. Ayat yang sama. Lah saya dapat gitu tiba-tiba sama ayatnya sama. Dapat Tuhan bicara tuh ini ayatnya. Loh kok lucu ya saya begitu. Sejak itu saya juga minta tanda ke Tuhan. Saya bilang Tuhan kalau memang berjodoh. Karena saya ini kan seringkali dulu-dulunya pacaran itu selalu ditentang sama keluarga. Ya banyak hal lah, tidak cocok dan sebagainya. Soal keluarga menentang akan. Jadi saya sudah sampai di posisi bahwa saya nggak mau pacaran kalau orang tua saya nggak setuju. Sehingga waktu itu saya istri saya datanglah dulu ke orang tuanya. Saya berkata sama dia, kita boleh pacaran tapi kalau orang tuamu setuju. Makanya saya setuju sekali itu. Dulu waktu istri saya dapat dari Tuhan. Istri saya dapat 3 kali, saya dapat 1 kali itu. Iya. Istri saya ngomong, pokoknya selama kita tidak dapat restu orang tua, no. Walaupun saya dapat dari Tuhan loh. Dia juga dapat 3 kali loh ya. Tidak, kita nggak jalan. Kita nggak akan menikah. Selama tidak ada restu orang tua. Kita menghormati firman hukum kelima. Hormatilah orang tuamu, berbahagia hidupmu dan panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Jadi setiap kali kita dengar suara Tuhan, mimpi dan segala macam, jangan sampai kemudian kebenaran firman Tuhan kita eliminate. Oh aku dapat dari Tuhan, berkat orang tua gak penting. Nah itu salah. Itu gak benar. Kamu berarti melanggar firman. Padahal yang kamu dengarkan belum tentu benar. Ya kalau dari Tuhan. Kalau dari dirimu kayak tadi.
Ya kan? Kamu nggak tahu atau apa? Kamu dari orang lain dapat nubuatan. Ya kalau orang itu benar murni dapat dari Tuhan. Iya. Kalau sudah kecampur, Bermasalah. kan manusia itu kan masih ada campurannya gitu. Iya. Emosinya ada, sudut pandangnya lihat orang ada, Iya. dapat informasi dari orang juga bisa. Iya. Jadi kita kan nggak bisa, maksudnya firman tetap firman harus dipegang. Oke, Pastor. Kita lanjut dulu nih. Wah, ini pertanyaan masih cukup banyak ini ya. Jadi lagi kita garis lain, underline. Jadi saudara kalau engkau dapat dari Tuhan pun, kau tetap harus minta blessing orang tua. Itu penting sekali. Itu penting. Buat saya penting. Nggak bisa nggak. Misalnya saya bilang, kita tidak nikah ya kalau sampai orang tua aku tidak kasih blessing. Jalan nih, 7 tahun lah jalan nih. Gak ada blessing nggak jadi nikah. Padahal sudah dapat pernyataan Tuhan, sudah ini. Dan bukan cuma kita berdua loh. Saya dapat sekali, istri saya 3 kali, 2-3 hamba Tuhan dapat. Jadi buat saya tuh, kami tuh sebetulnya spektakuler banget gitu sayangnya. Iya. Pernyataan Tuhannya tuh banyak banget gitu loh. Iya. Tapi itu pun tetap bisa kalau tetap restu orang tua nggak dapat, ya selesai. Tidak menikah. Kita menghormati orang tua. Oke. Pertanyaan berikutnya nih, Pastor. Bila seorang jodoh saya tapi dia menikah dengan orang lain, apakah saya tidak dapat yang terbaik? Ini tahu aja susah loh ya, padahal Tahu aja ini, susah. Tapi ini Nah, sekarang kamu taunya kalau itu bukan kalau itu jodohmu dari mana? Ayo. iya belum tahu juga ya. Kan belum tahu juga. Jadi gini loh, jangan membatasi Tuhan. Tadi kan ada yang namanya free will juga. Iya. Apakah Tuhan tidak bisa kasih kehendak jodoh yang terbaik buat saudara walaupun itu adalah kehendak saudara dengan koridor firman Tuhan tadi. Iya. Bisa juga. Jadi jangan terus membatasi kalau wah, kan kamu merasa itu jodohmu, kan merasa. Iya, kan? baru merasa, iya. Kan kamu belum tahu endingnya kan. Kalau kamu Betul. nikah sama dia seperti apa kan. Iya. Iya kan. Jadi jangan berkata seperti itu. Tetap Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan yang terbaik buat kita. Jadi kalau jodoh dari Tuhan ya pasti akan diberikan. Kalau sampai istilahnya menikah sama orang lain ya Tuhan adalah. Iya. Masa kurang stok? Banyak. Stoknya banyak. Stoknya banyak kan istilahnya kan. Di dunia katanya 1:4 tuh, Pastor. Ya, perempuan lebih banyak kan. Nah iya. Laki-lakinya banyak jual mahal tuh loh. Tapi juga perempuan juga pasti juga berdoa ya, mencari juga jodoh. Ya. Lebih sulit mungkin menurut saya perempuan untuk mencari Ya karena jodoh yang kadang perempuan tepat kan dari kata Tuhan. usia ya, seringkali kan dikejar usia Iya, betul. dan segala macam. Tapi percayalah, kalau Tuhan menyiapkan buat saudara, si Yusuf Iya. itu akan dibawa ke saudara pasti. Oke. Nah, kalau gini, kalau belum bertemu jodoh nih, Pastor, apa yang harus saya lakukan nih? Ada teman-teman jemaat kita yang bertanya, belum ketemu jodoh sampai sekarang, mungkin juga maaf nih umurnya juga sudah mulai banyak gitu Jangan di gua terus. yang cewek. Jangan di gua terus. Jangan di gua terus. Ya bersahabat, kenal sama orang, Oke. hang out, ngobrol dengan saudara seiman yang mengasihi Tuhan, yang cinta Tuhan. Ya jangan terus bertapa terus tuh ya. Ya tetap nggak masalah lah. Kamu kenal sama orang, hang out Iya. sama orang, dikenalkan sama orang. Ya jangan gengsi gitu loh. Ya nggak apa-apa. Itu natural aja nggak Dan apa-apa. mungkin standar juga ya, Pastor ya. Standar gini, kadang wah kan orang standarnya tinggi nih. Oh, wah harus begini, harus begini, harus Kalau begini. Nah, misalnya gini kemudian- pastor beda agama ya itu Ya itu. sudah nggak bisa Bisa. bisa dilanggar. Beda agama ya nggak mau ya sudah. Hmm. Ya aku nggak mau ya benar Iya. betul kan beda agama Iya, gitu iya. loh. Tapi kalau misalnya wah harus kaya harus gini ya jangan gitu. Pokoknya kan tunggu kamu tetap berkenalan nggak masalah. Tapi keputusan di tanganmu, Iya. iya kan? Tapi yang penting kita tetap yang namanya jodoh dari Tuhan itu tetap kita Ada. mesti kejar juga ya, Pastor. Maksudnya ya tentu jemaat juga yang di rumah juga yang mendengarkan streaming ini juga mesti banyak berdoa juga karena sekali lagi ini penting banget loh. Iya. Ya, menentukan destiny saudara. Jadi jangan sembarangan dalam memilih pasangan, memilih jodoh buat saudara karena ini berefek pada kehidupan kita, destiny Panggilan. kita semua, panggilan kita juga. Jadi tetap bagaimanapun tadi sudah Pastor Hengki jelaskan, Tuhan tuh sudah ada di akhir, sudah melihat semuanya. Jadi dia yang paling tahu kira-kira jodoh yang paling tepat sebenarnya You buat have kita. not because you ask not. Kamu nggak dapat karena kamu nggak minta. Oke. Minta toh, nanti kan dikasih. Ya kan? Tadi Iya, Pastor iya. Mike kan kita ngobrol bagus tuh. Simpson tuh kan salah jodoh. Iya. Itu bagus tuh Pastor Mike waktu bahas tentang Simpson itu benar juga.
Karena Simpson harusnya tidak boleh menikah dengan bangsa lain. Iya. Sudah diperingati itu Pak. Sudah diperingatkan berapa kali tadi ya. Iya diperingat tuh orang Papa, tuanya mamanya, sudah ngomong. Teman-temannya. Iya. Kan nggak boleh sebenarnya. Nekat kan. Nekat. Ujungnya apa? Kehilangan mata. Kehilangan destiny. Kehilangan panggilan. Dijadikan lawak. Karena ya dia tidak nurut sama Tuhan misalnya gitu. Bagus tuh. Iya. Oke. Jadi tadi tipsnya kalau belum temu jodoh mesti carilah ya. Kita gini, kalau mencari gini, siapa mendapat Amsal 18:22. Siapa mendapatkan istri? Siapa discover atau mendapatkan itu siapa mendapatkan istri? Mendapatkan jodoh. Menemukan. Itu seperti orang mencari harta karun. Jadi istri itu seperti mendapatkan harta karun. Dia mendapat sesuatu yang baik kata Alkitab dan ia dikenan Tuhan. Jadi orang dapatkan istri istilahnya treasure. Harta karun yang terbaik itu mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Tuhan berkenan loh. Iya. Istilahnya begitu. Jadi ya tetap ya harus berdoa. Oke, berarti mesti banyak berdoa nih ya. Minta Tuhan supaya singkapkan. Tapi mungkin dari kata itu juga dari ayat itu berarti buat yang wanita-wanita harus jadi pribadi yang menjadi treasure nih. Iya kan? Jadi orang juga mencari kan value-nya ya, punya lebih ke situ ya. Kita sebagai wanita harus kamu jadi wanita yang punya value. Iya. Jadi ya seperti ayat itu tadi berarti nanti jodoh akan datang sendiri nih, Pastor. Begitu kita menyiapkan value hidup kita ya. Untuk khususnya mungkin buat karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan nih khusus yang wanita nih. Mungkin kita lompat pertanyaan itu dulu. Kalau jadi wanita, apakah saya boleh menembak duluan nih cowok nih? Ada pertanyaan juga nih. Kalau saya kok pamali. Karena kita berkata Adam itu yang berkata inilah tulang dari tulangku, rusuk dari rusukku, daging dari dagingku. Yang ngomong tuh Adam. Iya. Jadi Adam tuh yang bicara dulu bahwa ini jodohnya atau enggak. Kan setelah Tuhan kasih binatang-binatang di depan dia untuk mencarikan teman sepadan dengan Adam, dan Adam tidak mendapatkan, dan kemudian Tuhan membangun seorang wanita. Adam dibuat tidur, diambil tulang rusuknya, dan kemudian begitu lahirlah wanita. Adam berkata ini dia tulang dari tulangku, rusuk dari rusukku. Jodohnya ketemu Adam yang bicara. Jadi kalau saya lebih baik ya tunggu Adam yang bicara lah. Iya. Masa yang perempuan. Jangan ya. Jangan. Pak Mali. Tapi saya ingat soal tadi Ribkah tadi itu Pak. Bagaimana value-nya Ribkah membuat dia dipilih akhirnya. Karena waktu dia menimba air. Berapa buyung itu? Iya. Begitu value-nya jarang nih ada anak gadis rajinnya seperti itu beri minum unta-untanya hari itu. Wah unta diberi minum Pak. Dan katanya unta itu sekali minum tuh berapa galon gitu. Iya. Dan Ribkah itu kan waktu itu kan Eliezer berkata ini, kalau ada wanita yang mau memberi makan minum unta-untaku semuanya, dia adalah jodoh yang buat tuanku, gitu kan? Iya. Itu jodoh dari Tuhan tuh, betul tuh. Dan hari itu hanya satu-satunya Ribkah yang melakukan. Mungkin perempuan lain juga malas unta tuh sekali minum gak cuma 1 galon. Iya. Dia kan punya reservoir, Iya. punya tempat penyimpanan air kan si unta itu kan. Jadi dia minum cuma tidak hausnya saja, tapi dia nyimpen juga. Bayangkan kalau itu 10 unta gimana? Bisa pada zaman itu belum ada pompa air. Sudah ditimba semua. Artinya Ribkah ini memang sudah ditentukan, ya kan? Iya. Memang dia juga punya value-nya itu yang membuat jadi menarik ya. Jadi saudara semua khususnya mungkin saudara-saudara yang wanita, perempuan hari ini belum ketemu jodohnya. Salah satunya adalah value-nya mesti diatur. Di apa ya? Apa sih istilahnya Pastor? Value-nya mesti punya value, dijaga ya. Dijaga, punya standar. Jadi jangan gampang. Yeah. Kemudian jangan gampang hang out dengan laki-laki, selain kan begitu kan. Orang kan laki-laki itu jeleknya gitu, nilai gitu kan. Jangan terlalu gampang. Atau maksudnya jadi pribadi yang tadi, yang pribadi punya value, punya standar, tidak apa-apa. Kamu jual mahal bukan jual mahal, tapi kita ini punya standar gitu loh. Jadi juga di mata laki-laki dia bisa melihat, oh kamu ini permata. Sesuatu yang berharga. Iya. Gitu. Oke, kita 2 lagi pertanyaan ini, Pastor, sebelum kita selesai. 2 apa 3 ini ya, ada.
tips pacaran yang benar nih, Pastor. Bisa kasih tips nggak ini teman-teman yang sedang berpacaran hari ini? Minta tipsnya nih pacaran yang benar. Dulu mungkin Pastor lagi bisa cerita. Dulu saya pacaran 7 tahun. Seperti apa? 7 tahun. Okay. Jadi kalau pacaran tuh kalau bisa dengan teman saudara seiman tuh enaknya begini. Satu seiman, satu gereja, satu pelayanan, ngerti standar, sama-sama dapat pengajarannya tentang kekudusan. Zaman saya waktu SMA tuh standar kekudusan tuh, waduh, terlalu tinggi banget menurut saya. Bahkan sampai kita gandengan tangan aja takut loh. Iya. Padahal ya nggak dosa sih sebelumnya gandengan tangan. Walaupun saya juga tidak hari ini tidak diperlakukan nggak boleh gandengan tangan, nggak gandengan tangan di depan saudara, di belakang rangkul-rangkulan berdua. Jadi istilahnya kalau kita sama-sama terima pengajaran tentang kekudusan, artinya nanti pasangan kita akan belajar gini. Oh, kamu tidak boleh mengambil sesuatu yang berharga dari hidupku. Oke. Jadi si laki-laki ini tidak akan pernah minta istilahnya virginity wanita yang adalah pacarnya. Kenapa? Ini value. Ini sesuatu yang berharga di hidupnya. Iya. Yang hanya boleh diberikan pada saat di hari pernikahan dan itu hanya bisa diambil cuma 1 kali. Oke. Sekali diambil hilang. Jadi kalau sama-sama ini ngerti standar kekudusannya sama, ya laki-laki ini tidak akan mengambil istilahnya. Walaupun kamu istilahnya kan darah laki-laki kan masih ada kepingin dan segala macam. Dia akan lebih melihat bagaimana bahwa kasihnya itu tidak mau mengorbankan atau merugikan pasangannya. Iya. Ya kan? Sebenarnya kalau dari pihak perempuan itu kan lebih banyak ya pihak yang dirugikan. Iya, betul. Kalau masalah kekudusan loh ya. Iya. Tidak ada laki dirugikan tuh nggak ada. Aku diambil keperjakaanku kan nggak ada. Cerita itu tidak ada. Iya. Mesti kan yang kehilangan itu kan yang perempuan. Iya. Karena tidak ada tanda-tandanya sih ya. Kalau wanita setelah kehilangan dan itu gini ada tandanya. Gak mungkin kan kamu misalnya pacaran sama perempuan kemudian yang perempuan masih bertanya gini, kamu masih joko nggak? Masih perjaka nggak? Kan jarang. Iya. Seringkali kan pertanyaan itu timbul yang dari yang laki. Dia masih virgin nggak? Kan lebih ke sana kan. Iya, artinya iya. pihak perempuan ya kamu hati-hati gitu loh. Itu sesuatu yang berharga yang bisa kamu persembahkan kepada suamimu di hari pernikahan, termasuk itu persembahanmu ke Tuhan. Virginity itu adalah persembahan ke Tuhan di hari pernikahanmu. Jadi standarnya apa? Pacaran ya kamu ngerti sama-sama jaga kekudusan. Batasnya di mana ya kamu tahu sendiri. Iya. Setiap orang beda-beda nih. Beda-beda. Tidak kita cuma tidak ada orang bermain api dan tidak hangus. Ya jangan bermain api. Iya. Karena dulu saya pernah dengar waktu pas zaman dulu nih juga diikut ya kelas-kelas gini lah di gereja kita yang lama itu. Salah satunya misalnya nih, sudah biasa pegangan tangan, nanti akan naik terus tuh intensitasnya. Besok pegangan tangan, nanti rangkulan terus ini. Nanti akhir kemudian malah jatuh karena kan tidak mungkin orang langsung berhubungan tanpa melalui namanya eskalasi kan. Iya, nambah terus kan nggak mungkin. Jadi saudara mesti jaga di situ. Saya dulu pribadi ya pernah mengalami yang namanya salah sih pacaran gitu. Artinya ya enggak sampai kacau juga sih, enggak. Cuma maksudnya dalam hatian kalau melihat dari standar kekudusan kayaknya kurang. Sudah rangkulan dan sebagainya. Sampai sekitar waktu saya pacaran yang terakhir ini dengan istri saya berkata sama dia bahwa saya nggak mau lagi yang seperti itu. Akhirnya kami janjian bahwa memang waktu itu kan agak ekstrim ya, nggak boleh gandengan tangan. Ya udah, jadi kita nggak pacaran nggak gandengan tangan tuh. Sampai nikah kita nggak gandengan tangan gitu. Dan sebenarnya Pastor Mike jujur ya, dibandingkan zaman kita, dibandingkan zaman sekarang itu lebih sulit zaman sekarang. Iya bang. Sulit sekarang. Pacaran zaman sekarang lebih sulit. Dibombardir semua. Dibombardir dengan seperti itu. Menurut saya itu pacaran zaman sekarang itu lebih sulit untuk menjaga kekudusan dibandingkan di zaman kita. Gak ada medsos zaman kita kan. Iya betul. Zaman sekarang itu lebih sulit. Iya. Untuk menjaga kekudusan, pornografi itu bisa dibuka anytime dan segala macam. Artinya sekarang itu lebih sulit. Jadi kalau saya pribadi, kalau kamu ngerti punya kelemahan di situ, ya jangan bermain api. Udah gitu aja. Kita nggak bisa ngomong nggak boleh gandengan tangan, nggak boleh rangkulan. Aduh. Ya gimana kamu liatin, maksudnya dengan segala macam godaannya hari ini. Kalau kamu udah ngerti, aku nih lemah. Di situ udah jangan bermain di situ, udah. Iya.
Kalau misal kesentuh aja sudah kayak kesetrum listrik semua ya sudah. Ya sudah, tidak usah gandengan tangan. Iya. Jadi kita tuh ngerti diri kita masing-masing lah, kekuatan Iya. itu seberapa gitu loh. Iya. Tapi nggak ada patokan, nggak boleh gini, nggak boleh gini, percuma, paling dilanggar kok. Oke. Itu Pastor. Kemudian ini lagi. Kapan saya tahu bahwa hubungan pacaran saya sudah tidak sehat? Kalau sudah arahnya ke nafsu, Oke. bukan lagi mengarah kepada besok masa depan kita ini pingin punya keluarga seperti apa, membangun keluarga seperti apa, besok kamu kerja apa, destinimu kemana, kerohanianmu bagaimana, terus kita membinanya bagaimana. Tidak pernah memikirkan tentang masa depan, bagaimana how to build, Oke. membangun. Karena membangun itu butuh waktu, Pastor Mike. Iya. Menghancurkan butuh cuma 1 hari. Iya. Jadi kalau sudah pacaran sudah hanya isinya cuma nafsu dan nafsu dan nafsu dan sudah tidak ada lagi memikirkan ke depan, ya menurut saya udah gak sehat. Oke. Ya saudara terjemahkan sendiri nafsunya bentuknya apa sudah. Itu udah Termasuk kekerasan. kekerasan, mukul. Kalau saya ngomong sama yang perempuan ya. Kalau pacarmu udah mukul, itu akan terulang di hari pernikahanmu. Bukan hari pernikahan, di masa pernikahanmu. Gak berubah. Gak berubah. Walaupun janji ya. Walaupun orang itu udah janji, aku gak bakal mukul, pasti terulang. Nenek berkata sudah ribuan kali, pasti terulang. Kalau dari pacaran sudah gak setia, ganti sana, ganti sini, kamu diselingkuhin ya tunggu waktu aja. Oke. Kecuali dia ya bertobat, misalnya akan sulit, itu ya kan? Gak bisa ya. Oke. Kapan kalau sudah pacaran lama tapi pasangan tidak mengajak menikah, Pastor? Ini gimana? Itu dipertanyakan tuh. Karena apa dulu sekarang faktornya karena apa dulu? Kalau misalnya laki-laki ini adalah bentuknya dari sebuah tanggung jawab. Dia harus menyiapkan rumah, dia harus menyiapkan semuanya, semua harus baik-baik. Kan gini, ini laki-laki tipe well prepare. Itu bagus dong. Iya. Nggak asal nikah dong. Iya. Baru sebulan kenal menikah, itu kan nggak benar. Nggak ada pernikahan sebulan menikah, nggak ada. Iya. Bangun tuh lama. Tapi kalau laki-laki ini mungkin ya, sudah pacaran lama, kemudian dia harus ada prepare gini. Kita tuh harus kaya raya dulu, tapi dia prepare gitu loh. Ya bagus dong. Bukan karena bosen loh ya. Atau nggak jelas. Nah, Mau kemana ini nikahnya ini kok. Kalau ternyata laki-lakinya juga ternyata nggak kerja juga, nggak persiapan ke depan, nggak mau nyiapkan segala sesuatu, lebih banyak mengulur-ngulur pernikahan, hanya pacaran saja hanya sebagai having fun, nah itu perlu dipertanyakan. Ya tembak aja, itu ada itu kemarin kejadian, tanya ya kamu mau nikah, kita mau tidur di mana, udah tanya gitu aja. Penting juga ya. Ya kalau dia nggak bisa jawab, dia nggak ada persiapan sama sekali ya, perlu dipertanyakan dong. Okay. Itu Pastor. Terakhir ini mungkin pertanyaannya. Apakah ada orang yang ditentukan tidak menikah nih, Pastor? Iya. Jadi banyak pertanyaan juga. Mungkin mereka yang mengalami hari ini lagi dalam hati mereka. Apakah memang tidak ditentukan menikah gitu loh. Kok sepertinya jodohnya belum datang-datang ini. Dan ya itu tadi ya, apa yang harus disiapkan juga. Saya mau ngomong sesuai firman Tuhan di Matius 19 ayat 10-12. Jadi kenapa ada orang yang ditentukan tidak menikah? Murid-murid itu berkata kepada Tuhan Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Tidak menikah. Tidak semua orang bisa ngerti. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Artinya ada orang yang diberikan karunia untuk tidak menikah. Dia bisa ngomong begitu. Okay. Contohnya Sandu Sundal Selvaraj. Iya. Dia diberitahu Tuhan, kamu tidak usah nikah. Oke. Untuk calling Panggilannya dia. Iya. Itu dia dikaruniai saja. Karena ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Jadi sejak dia lahir memang dia enggak, ya dia sangat ngerti aja lah. Aku enggak bakal nikah. Nah, aku nih single alone satisfied. Konten penuh, udahlah, nggak apa-apa tuh. Daripada dia menikah malah berantakan. Nah,
Betul. Kan betul. Nah, ada yang dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Artinya dijadikan itu artinya dikebiri. Kayak zaman dulu Sida-Sida itu Iya. dia belum menikah supaya dia tidak meniduri para permaisuri raja dikebiri. Jadi hormonnya laki-lakinya dipotong. Akhirnya dia nggak punya nafsu, nggak punya apa-apa. Ya akhirnya dibuat oleh orang lain. Itu kata Iya, kita. iya. Kemudian kita berkata dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Jadi ada orang yang memang masuk panggilan selibat. Aku mau karena keputusanku. Oke. Aku mau selibat buat Tuhan. Aku mempelai Kristus. Aku tidak mau menikah. Bisa. Alkitab yang ngomong. Di Matius 19 ayat 10 sampai 12. Jadi saya berkata itu bisa banget. Oke, Pastor. Kalau sudah salah bagaimana, Pastor? Ini adalah tanya ini. Kalau sudah salah dalam jodoh, udah menikah tapi enggak bisa ya. Tadi kan sudah ditegaskan Nggak ya. bisa. Kalau sudah menikah ya juga bisa. Yang beriman akan menguduskan yang tidak beriman. Nggak boleh bercerai. Oke. Kalau bisa masalah perceraian itu jangan bercerai. Istilahnya Tuhan tuh Alkitab cuma menulis Tuhan membenci perceraian. Sebetulnya tuh Tuhan lebih melihat sebagai sesuatu yang itu nanti dampaknya lebih kena ke anak-anak. Iya. Anak-anak akan merasa orang tuanya berpisah. Nggak ada, menurut saya gini. Nggak ada anak lihat orang papa mamanya bercerai bahagia itu nggak ada. Hati kecil anak tuh pasti akan berontak. Aku nih darah daging dua orang. Kenapa kok dipisah? Ini kan campuran antara dua orang jadi satu. Iya. Kenapa harus berpisah gitu loh. Dulu suatu kali pernah, ini saya pengalaman waktu Davis masih kecil. Jadi waktu itu saya bertengkar sama istri saya. Makanya saya bilang jodoh dari Tuhan pun jangan dipikir gak bertengkar. Kami bertengkar waktu itu bertengkar cukup hebat. Cuma saya lupa bertengkarnya gara-gara apa saya lupa. Keras sekali. Dan istri saya marah, saya juga tambah marah. Saya kan orangnya juga emosional. Iya. Wah akhirnya hajar-hajaran pakai mulut misalnya. Nah saya waktu masih kecil, nggak salah 2 tahun. Dia lihat kami itu lewat di depan kami, di tengah kami sedang bertengkar sambil nangis gitu. Wah, begitu kami berdua lihat anak saya nangis, akhirnya kami berhenti. Tapi anak saya masuk ke kamar, saya masih ingat. Ini kejadian yang masih ingat karena saya terngiang sekali kalau lihat kejadian itu. Dia masuk ke kamar saya, dia lihat di depan TV, kemudian dia nangis, duduk di tempat tidur karena tempat tidur saya menghadap ke TV. Dia sambil nangis, duduk sambil menangis. Nah, kami berdua begitu lihat anak itu menangis, akhirnya kami menangis tertunduk dan kami menangis. Melihat si kecil ini kami berdua nangis. Akhirnya kami gak jadi bertengkar. Oke. Itu ya. Gara-gara lihat si kecil menangis kami tidak jadi bertengkar. Kami nangis. Kemudian akhirnya saya masuk ke dalam. Istri saya masuk ke dalam. Saya duduk di sebelah kanan. Istri saya duduk sebelah kiri. Dan kemudian ini yang dilakukan si kecil anak umur 2 tahun. Dia ambil tangan saya yang kanan. Dia ambil tangan istri saya yang satunya. Kemudian disatukan di tangannya dia. Di pangkuannya. Mungkin anaknya lupa, tapi saya masih ingat kejadian itu. Kemudian dia mengucapkan satu kata, berkata ini dalam bahasa anak-anak. Papi mami kalau bertengkar, hatiku tuh gak enak. Kalau dia mau bicara hatiku sakit. Iya. Jangan bertengkar, hatiku gak enak. Loh, itu juga sebenarnya jeritan seorang anak kan? Iya. Betul ya? Iya. Nah terus kemudian yang membuat saya shock, Pastor Michael. Kemudian dia hidupkan TV, zaman itu masih pakai VCD. Iya. Nah, pernikahan saya tuh direkam dalam bentuk VCD. Oke. Dimasukkan VCD-nya, di on. Itu pas perjalanan pernikahan saya pakai pakaian pengantin. Saya menerima engkau sebagai istriku yang satu-satunya. Terus dia nunjuk, itu papi mami bahagia. Aku bahasanya dia, aku masih belum ada. Masih dalam perut mami belum ada waktu itu. Iya. Bahagia, kenapa? Ya akhirnya gitu. Akhirnya kami nangis minta maaf sama si kecil. Minta maaf dan akhirnya berdamai. Sampai hari ini juga gak ngerti itu bertengkar karena apa ya. Oke. Sebenarnya kan karena ego kan ya. Ujungnya cuma ego. Itu aja sih saya pesan. Jadi kasihan anak-anak. Oke. Jadi jangan sampai bercerai ya. Janganlah, diusahakan, janganlah. Dibawa ke hadapan Tuhan supaya mungkin ada pertobatan, ada pemulihan dalam keluarga juga ya. Iya. Tentu nanti kita akan bahas di podcast ke depan nih Pastor ya, tentang pernikahan dan perceraian. Ini banyak yang tanya juga nih, tapi belum kita bisa bahas. Nanti mungkin next kita akan siapkan semua pertanyaannya dan kita akan bahas sama-sama. Pastor Hengki, sebelum kita selesai, bisakah berdoa dulu buat teman-teman mungkin di sini yang menyaksikan supaya bisa bertemu nih dengan jodoh yang tepat. Tentu yang dari Tuhan atau juga Tuhan bisa bukakan
hati mereka, mata mereka untuk bisa melihat jodoh yang tepat yang dari Tuhan. Artinya berkata, barang siapa menemukan istri, ia dikenan Tuhan. Jadi kalau hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan kasih. Oke. Ya, cari perkenan Tuhan. Nanti saya juga akan berdoa supaya Tuhan juga membuka mata saudara. Jangan terlalu idealis juga kadang kita, gitu kan? Ya kan? Tapi iya. juga kita juga punya standar. Tapi jangan terus maksudnya nggak mau ketemu sama orang di rumah sendirian. Nanti jodoh jatuh dari langit, ya nggak ada. Tapi maaf lah, ini nanti ada yang nanya nih pasti. Loh, saya belum punya jodoh, berarti Tuhan tidak berkenan nih. Kalau sudah umurnya, bukan begitu. Maksudnya gitu, kalau Alkitab berkata, kalau kita siapa mendapatkan istri, ia mendapatkan sesuatu yang baik. Artinya mendapatkan permata dan dia dikenan Tuhan. Akhirnya kan berkata begitu tadi. Nah, artinya apa? Jadi kalau sudah mendapatkan sesuatu, mendapatkan istri atau mendapatkan sesuami, itu diperkenan Tuhan gitu loh. Bukan berarti orang yang tidak mendapatkan istri dan tidak mendapatkan suami tidak diperkenan, bukan gitu. Tapi saya takutnya nanti ada yang tarik juga, ada yang banyak nih bertanya tuh bahwa kalau misalnya saya tidak dapat jodoh nih, umurnya apalagi umurnya sudah pasti agak susah ya, di umur 50, ada yang umur 50-an belum dapat jodoh, berarti Tuhan tidak berkenan akan hidupku. Apakah? Bukan. Perkataan firman itu berkata kalau kamu mendapatkan sesuatu kayak mendapatkan permata. Oke. Nah, terus nih saya statement terakhir nih Pastor Mike. Tadi waktu Pastor Mike ngomong gini, lebih baik engkau terlambat menikah. Daripada kamu menikah kayak neraka. Iya. Karena pernikahan itu cuma dua, surga atau neraka. Betul ya? Iya. Jadi daripada kamu buru-buru sepertinya kamu dapat jodoh dari Tuhan, tapi kehidupan pernikahanmu seperti neraka. Buat apa? Iya. Kalau buat saya lebih baik tidak menikah. Atau single, atau kamu terlambat menikah, nggak apa-apa. Ya kan? Ya walaupun sepertinya jadi bahan gunjingan orang, ya biarin lah. Kita kan hidup bukan apa kata orang. Iya. Saya melihat justru banyak yang lebih bahagia juga dia tidak menikah. Iya. Banyak juga pernikahan khususnya kita mungkin yang konseling, yang lihat kenyataan di lapangan, banyak juga pernikahan yang berat sekali. Sekarang banyak pernikahan tuh seumur jagung ya lihat. 3 bulan cerai, 4 bulan cerai. Ya ngapain? Status janda, status cerai, terus kemudian nikah lagi, cerai lagi. Iya. Ya buat apa gitu loh. Kalau aku lebih baik kamu terlambat menikah nggak apa-apa. Yang terbaik disimpan buat kalian. Oke. Tapi ya sabar. Itu. Pokoknya nggak usah buru-buru, sabar. Yang terbaik kalau memang Tuhan mau berikan jodoh terbaik. Seperti Yusuf udah kaya raya, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, ya itu prosesnya lama. Ya kan? Oke, Pastor, oke. Gak apa-apa. Pastor, silakan doakan jemaat kita. Ayo. Khususnya yang bertanya juga dan juga yang mendengarkan podcast hari ini supaya juga menemukan yang tepat nih, Pastor. Bapak kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan untuk teman-teman kami yang belum mendapatkan jodoh dari Tuhan atau mendapatkan pasangan hidup. Kami percaya tidak baik manusia itu seorang diri. Tuhan dari pihakmu engkau berkata tidak baik. Artinya Tuhan menyediakan jodoh buat Adam. Hawa itu lahir karena Adam karena Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang minta. Tuhan mengambil rusuk dari Adam. Dan Tuhan yang membuat Adam itu tertidur. Kemudian dibangun seorang wanita dan dijadikan jodoh buat Adam. Hamba berdoa juga hari ini, berdoa untuk teman-teman yang hari ini membutuhkan jodoh dari Tuhan, membutuhkan istri, membutuhkan suami yang hari ini Tuhan. Hamba percaya Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memprepare orang-orang itu, Tuhan bisa menemukan mereka, dan kami minta anugerah-Mu, kami minta man helper atau manusia destiny helper atau orang-orang yang akan menolong mereka melalui manusia sehingga mereka ditemukan dengan jodoh yang dari Tuhan. Kami kirim, kami minta, kami doakan di dalam nama Yesus, kami minta. Dan firman berkata barang siapa minta dia akan diberi. Kami minta Tuhan berikan jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Seperti Yusuf, seperti Esther, seperti Abigail. Orang-orang yang mengasihi, mencintai Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa, kami percaya. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Hengki buat waktunya. Saudara semuanya, demikianlah podcast hari ini. Minggu depan kita akan bergabung lagi dengan satu tema judul tentang purpose of life. Tujuan hidup itu buat apa sih sebenarnya? Nah, minggu depan kita akan bahas bersama-sama di podcast Deep Talk with Pastor. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.